Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis data, yaitu datanya diambil dari data-data jumlah kemiskinan per Kabupaten Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Di mana pada data yang pertama itu kolom pertama, itulah data mentanya. Dan pada data yang kedua adalah proses analisis data, yaitu pada nomor 2 di kolom kedua. Yang pertama kita harus menguraikan data yang terkecil ke data yang terbesar. Seperti pada kolom gambar ini. Kemudian menentukan frekuensi pada tiap data, seperti yang tergambar pada kolom kedua ini. Kemudian mencari frekuensi kurang dari, yaitu dengan menyusun data atau menghitung jumlah data, yaitu data yang terkecil ke terbesar. Kemudian juga itu mencari frekuensi lebih dari, yaitu menguraikan data dari data terbesar ke data terkecil. Pada kolom ke-6 itu adalah mencari frekuensi kumulatif kurang dari, di mana frekuensi kumulatif kurang dari diperoleh dari jumlah frekuensi kurang dari dibagi dengan jumlah N, yaitu jumlah data, di mana jumlah datanya ada 22. Pada contoh pertama ini saya akan memberikan itu data yang frekuensi kumulatif kurang dari pada kolom pertama itu 4,54% didapat dari 1 dibagi 22 dikali 100, maka dapatlah 4,54%. Dan selanjutnya setiap data frekuensi kurang dari dibagi dengan jumlah N atau jumlah data dan diperolehlah data frekuensi kumulatif kurang dari. Dan berikut adalah kolom ke-7 adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sama juga ini diperoleh dengan rumus frekuensi lebih dari dibagi jumlah data, yaitu pada contoh pertama itu 100% diperoleh dari 22 bagi 22 dikali 100, maka dapatlah 100%. Selanjutnya juga seperti data-data berikut dibagi dengan jumlah N dan perolehlah frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi jumlah kemiskinan per Kabupaten Nusa Tenggara Timur 20% tertinggi adalah 3 kabupaten, yaitu kemudian setelah menganalisis data, kita akan mendistribusikan data atau pemusatan data atau proses penyebaran data. Penyebaran data ini kita harus menentukan juga dibagi dengan data tunggal dan data kelompok. Sebelum kita masuk pada ukuran penyebaran data, maka pertama-tama pada data analisis data kita harus mencari panjang kelas atau jumlah kelas, di mana ini rumusnya itu K sama dengan 1 tambah 3 log N, maka diperolehlah panjang kelas. Dan hasilnya itu seperti pada kolom data berkelompok ini, yaitu kita masih di proses analisis data. Nah, pada kolom kedua ini adalah jumlah yang pertama-tama itu adalah jumlah frekuensinya.
di mana pada data 8,72 sampai 11,72 itu ada 2 data di dalamnya. Sama seperti yang lain-lain juga. Datanya yang ada jumlah berapa datanya di dalam, itulah frekuensinya yang tergolong di dalam. Nah, pada kolom ketiga adalah titik kelasnya. Titik kelas ini diperoleh dari data terkecil ditambah dengan tepi bawah kelas ditambah dengan tepi atas kelas dibagi 2, maka dapatlah titik tengah kelas. Kemudian sekarang kita mencari frekuensi kurang dari pada data berkelompok. Nah, pada data pertama yang masuk pada data nilai 8,72 sampai dengan 11,72 adalah 2. Nah, dan data berikutnya itu seperti pada frekuensi pertama itu, maka ditambahkan dengan data pertama dan seterusnya. Nah, seperti itu. Yaitu contohnya ini pada frekuensi pertama itu hasil pada data kedua itu 2 tambah 5 dihasilkan 7, dan 7 tambah 1 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 13, 13 tambah 6 sama dengan 19, dan seterusnya. Frekuensi lebih dari diperoleh dari selanjutnya kita mencari frekuensi relatif kumulatif kurang dari, maksud saya. Ya. Frekuensi relatif kurang dari diperoleh dari frekuensi kurang dari dibagi jumlah n. Dibagi jumlah n, maka perolehlah 9,09%. Maaf, jumlah frekuensi kurang dari itu pada kolom pertama 2 dibagi jumlah n yaitu 22 data, yaitu frekuensinya itu ada 22, maka dibagi 22 kali 100 diperolehlah 9,09%. Dan selanjutnya pada kolom kedua 7 dibagi 22 atau jumlah n dikali 100% dan diperoleh 31,81%, dan seterusnya. Setiap data pada frekuensi kurang dari dibagi jumlah n dikali 100% dapatlah frekuensi relatif kurang dari. Dan kemudian pada kolom berikutnya itu frekuensi relatif lebih dari. Frekuensi relatif lebih dari diperoleh dari frekuensi lebih dari dibagi jumlah n yaitu 22, ya karena datanya itu dari atas itu ya ada 22. Maka setiap kolomnya dibagi n yaitu 22, maka perolehlah nilai frekuensi relatif lebih dari. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada melihat penyebaran data pada data yang telah kita analisis di atas. Pada proses ukuran penyebaran data terbagi 2 juga, yaitu dianalisis ini penyebaran data secara data tidak berkelompok dan berkelompok. Nah, untuk mencari atau menentukan penyebaran data itu kita ada beberapa kolom, itu ada 5, di mana pada data ini kita harus menentukan dulu
rata-rata datanya itu agar kita dapat melihat penyebaran data. Nah, pada data ini saya telah uraikan nilai rata-rata data itu adalah 30,96 diperoleh dari jumlah semua data itu, yaitu jumlah datanya dibagi jumlah N, diperolehlah nilai rata-ratanya. Nah, setelah nilai rata-rata ini diperoleh, maka kita akan mencari data dikurangi X bar atau frekuensi dikurangi X bar. Nah, pada kolom itu adalah frekuensi atau jumlah data dikurangi X bar atau nilai rata-rata dari data. Nah, minus 21,74 diperoleh dari 9,22 dikurangi 30,96, yaitu X bar atau nilai rata-rata data, diperolehlah minus 21,74. Nah, setiap data ini, setiap kolom data dikurangi X bar atau rata-rata dari data itu, maka diperolehlah frekuensi kurang X bar. Nah, pada kolom berikut adalah frekuensi dikurangi X bar atau dimutlakkan, yang artinya nilainya itu semua positif, tidak ada lagi minus. Nah, itulah arti pemutlakan data, itu menghilangkan minus atau datanya itu mutlak atau positif. Pada kolom berikut adalah X bar, ini nilai X frekuensi kurang X bar dikuadratkan. Nah, pada kolom 3 itu dikuadratkan, yaitu minus 21,74 dikuadratkan, dan seterusnya. Setiap data itu dikuadratkan, maka dapatlah nilai kuadrat dari X kurang X bar, seperti kolom itu. Kemudian hasilnya itu dikuadratkan lagi, maka atau X kurang X bar dimutlakan sekaligus dikuadratkan 2 kali atau pangkat 4. Selanjutnya kita mencari median, yaitu rumusnya sigma X kurang X bar dibagi N, di mana total atau sigma itu artinya total, di mana total X bar kurang X kurang X bar atau frekuensi kurang X, ini nilai rata-rata adalah 681,28 dibagi N atau jumlah N, maka hasilnya 9,503. Kemudian standar deviasi hasilnya itu dengan rumus X2 sigma X kurang X di kuadrat total X kurang X kuadrat dibagi N kurang 1, di mana total X kurang X kuadrat adalah 43,7102649 dibagi 22 kurang 1, yang artinya 21, diperolehlah standar deviasinya 2,081,441,857. Kemudian nilai ini diakarkan
Dan hasil akarnya itu adalah 45,6228. Kemudian kita mencari sweetness. Diketahui X barnya itu 30,96 dan standar deviasinya itu 45,6228. Karena rumus squeeze itu N kurang modus atau median atau nilai rata-rata dibagi nilai kurtosis. Maka data ini tidak berkontribusi normal karena adanya tidak sama atau nilai rata-rata mean lebih dari modus. Selanjutnya itu ada data berkelompok. Pada proses menentukan data berkelompok itu akan dibuatkan interval atau kelas. Seperti pada gambar ini. Terbagi ada 7 kelas, di mana setiap frekuensinya adalah 2, 5, 1, 5, 6, 2, 1.